sedang gayang-gayangnya atau tiba-tiba hamil. Halo, salam jumpa, salam budaya. Ketemu lagi dengan Berita Teater. Untuk ketiga kalinya masih dengan Mas Jalidu dan Mas Eko. Oke, kalau dua pertemuan sebelumnya kita ngobrolin soal kuratorial, kita ngobrolin soal website tentang seni pertunjukan. Nah, Mas Jalidu ini kan mengikuti dan punya beberapa komunitas teater tuh Mas. Ada Gamblang Musik Teater, ada pernah juga mengikuti beberapa komunitas yang lainnya. Yang saya yakin mungkin rekam jejaknya panjang sekali ya Mas ya. Teater Group, nah gitu. Juga pernah bantu di Forum Aktor Yogyakarta gitu. Di Teater Gardanala juga pernah Mas ya. Sama Mas Jonet. Nah, sebenarnya gimana sih Mas pertama fondasi dari mendirikan teater-teater komunitas seperti itu yang mereka memang bukan teater profesional atau teater yang terikat dengan apa istilahnya teater kampus gitu Mas atau gimana ya? Teater company lah. Teater company. Gimana Mas kalau jenengan dulu? Teater VOC. Apanya maksudnya? Maksudnya ada apa gimana itu loh kok kan ini teater komunitas toh, teater yang memang basicnya mereka memang tidak untuk profesional, tidak untuk mencari penghidupan di sana ataupun juga itu bukan karena misalnya bukan untuk melanjutkan tradisi dari UKM misalnya kalau di teater kampus. Nah, kalau jenengan sendiri dulu misalnya ketika di GMT itu gimana sih Mas alasannya? Saya cuma melanjutkan itu tadi. Melanjutkan rampung ini berarti. Ya, terima kasih. Gimana Mas? Atau menurut pendapat jenengan sendiri misalnya tentang teater komunitas kan banyak atau selain GMT dan juga teater komunitas lain yang mereka tidak memiliki badan hukum. Nah, istilahnya seperti itu. Kalau dulu zaman saya kan karena memang urung usum badan hukum. Jadi tapi ya memang apa ya? Minat atas dasar minat yang sama, hobi yang sama gitu aja entah dari UKM, entah dari mana kemudian membentuk komunitas untuk mewadahi kegelisahan yang sama gitu aja nek dulu. Menurutku sih kayaknya loh ya, apakah karena aku sekarang kuper kayaknya regeng dulu gitu. Supaya jumlah kelompok itu dulu tuh banyak banget loh. Sekarang kan ngrono kuwi mau kaos lagi. Kuwi meneh. Akhirnya terus forum aktor. Ya tinggal berapa lah gitu kan yang aktif. Kalau dulu tuh banyak sekali. Nah, saya nggak tahu kenapa. Kalau saya juga membedakan ini soal company dan komunitas itu kan pilihan manajemen kelompok ya. Pada dasarnya ya company itu juga memanage beberapa orang, komunitas atau paguyuban juga memanage beberapa orang. Yaitu lebih ke dinamika antar anggotanya aja mau pengen yang mana gitu. Karena saya pikir ya kalau dibilang profesional dalam artian penghasilan mungkin yang paguyuban atau komunitas itu enggak gitu. Tapi kan etosnya sama. Bahkan bisa jadi lebih loh. Bisa lebih ini ya lebih. Iya kalau yang berstruktur company kan kadang-kadang udah jelas ya, kepengurusannya jelas, job desk-nya jelas. Ya wis mereka mengerjakan job desk masing-masing. Lah nek yang komunitas ini iso serem loh. Yo aktor, yo desain gambar, yo melu nemplek-nemplek, yo melu nyuting. Akhirnya ya nonton. Iya. Etosnya malah kadang-kadang lebih apa ya? Lebih inilah ya. Lebih apa namanya? Getih. Ya, lebih getih gitu. Kadang ya. Getih. Ya soal hasil ya tak pikir banyak juga loh yang enggak punya company tapi ya dapat hasil yo. Pak Gondol yo jadi artis di televisi gitu nyatanya gitu. Ini ora ono company ne cedok. Oh iya. Dia inlander bukan company. Oh iya, ekstremis. Iso ngene mergo centreng. Oke. Kalau menurut Mas Eko sendiri gimana Mas menanggapi soal
tapi kalau menurut Mas Jali memang tidak sesubur dulu ya hadirnya Kayaknya komunitas. ya. Oh iya. Kayaknya ya. Asik loh Mas. Lihat juk situ. Minggu. Kayak Google Map ya. Angel loh Mas, bangun plot dramatiknya angel Angel, Mas. angel. Oke, pripun Mas? Kalau menanggapi, kalau menurut Mas Jali sendiri kan memang sekarang komunitasnya tidak sebanyak dulu. Itu kira-kira kenapa atau gimana? Nah, menurut saya itu kan kita bedakan dulu secara mendasar komunitas dan profesional. Tadi sudah sampaikan Mas Jali itu, ya itu benar. Tetapi sebetulnya teater komunitas ini adalah teater untuk pemberdayaan, bukan sebagai kemudian menjadi aktor, menjadi sutradara yang kemudian bekerja penuh di situ. Yang membedakan teater komunitas kita yang di Jogja ini yang berkembang yang sampaikan Mas Jali itu dan pernah saya alami itu sesungguhnya teater komunitas itu adalah teater yang merindukan menjadi teater profesional. Maka kalau semangatnya getih benar karena dia itu rindu untuk pengennya ke sana. Tetapi banyak pengalaman juga membuktikan tidak semua pelaku teater komunitas itu pada akhirnya mengakhiri hidup di teater. Jadi unsur pemberdayaannya itu menjadi dilupakan. Coba kita cek para anggota teater kampus itu, mereka pasti akan bangga pernah ikut teater di kampusnya, di komunitas tertentu ya bangga, dan dia bisa akan menggunakan ilmu-ilmu yang dia didapat itu untuk kehidupannya, tapi bukan dalam rangka menjadi pelaku teater. Nah, ini sesungguhnya senjata yang hebat dari teater komunitas yang justru dilupakan. Karena apa? Karena mereka rindu atau punya harapan ingin menjadi teater profesional. Selamanya begitu. Dan apakah hal seperti ini baik? Menurut saya juga baik. Apakah hal seperti ini kurang baik? Menurut saya juga ada kurang baiknya. Kurang baiknya adalah meninggalkan tadi semangat tadi pemberdayaan. Baiknya dengan selalu mengejar cita-cita di depan. Cita-citanya kan menjadi pemain teater profesional. Cita-citanya ada di depan. Dia akan mengejar terus, maka semangatnya nggak akan pernah padam. Karena dia akan ngejar terus. Itu kayak seperti kuda, kita naik kuda di depannya dikasih rumput, ya kudanya ngejar rumput terus kan ora tekan-tekan. Ning eleke ya ora tekan-tekan. Ngono lho. Iya. Ning semangat tuh menggebu, ning eleke ya ora tekan-tekan. Akhirnya ya menggok ngalor, menggok ngidul untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Jadi saya pernah bekerja dengan profesor ya dari Amerika. Dia akan mengatakan bahwa kelompok saya kelompok amatir. Apa ciri kelompok amatir atau teater komunitas? Jika ditanya harga nggak bisa jawab. Selesai sudah. Kamu nggak akan pernah bisa ngomong apapun. Kamu ngatakan saya profesional, tapi ditanya, Mas, besok main, kamu bulan depan main, satu scene kira-kira hanya butuh 5 menit. Berapa? Saat itu kamu nggak bisa jawab, wes gue amatir Mas. Nah, padahal aktor profesional juga tidak harus menjawab, tapi dia pinter. Oh, kalau begitu silakan hubungi Jalitu. Dia agen saya. Ngono kuwi, padahal dia jane ora iso jawab. Kan gitu. Tapi karena dia punya agen, dia lemparkan ke agen. Lalu agennya telepon, Jalitu telepon saya, Mas, piye Mas? Nganu 30 wae. Kono ngenyangi selawe, ya 17,5. Padha-padha ra ndregone jane. Ning dia punya agen tadi atau manajer tadi. Kira-kira begitu. Jadi bedone iki ya mung sederhana asline. Mung perkara nek ditanggap kowe ki ra iso nyauri kudu pira ki ra iso. Biasanya tunggu sebentar ya Mas, diskusi dulu. Wes kuwi tok aja nih. Tapi kalau mentalitasnya sebenarnya sama di kita ya. Gitu. Sayangnya hanya lupa di pemberdayaan tadi. Nah, itu menurut saya. Oke. Nah, sebenarnya kalau gimana sih Mas untuk itu kan sebuah teater komunitas biasanya rata-rata punya cita-cita untuk menjadi profesional. Yang saya lihat ya, umumnya begitu. Nah, biasanya langkah apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa menjadi teater yang profesional itu Mas? Kalau selama ini yang Mas lihat. Mau nggak mau kalau aktor ya punya agen Mas, punya manajer. Itu mau nggak mau sudahlah. Anda tanyakan kepada siapa pasti itu. Demikian juga kalau kelompok, dia pasti punya ketuanya siapa pasti itu. Alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, emailnya apa, situsnya apa, itu pasti punya gitu. Jadi ada alamat yang dituju gitu. Itu saja sudah sesungguhnya, sesederhana itu. Nah, untuk mengejar ke sana, otomatis misalnya saya aktor. Saya ikut kelompok teaternya Mas Dinu. Teater Mas Dinu itu teater komunitas.
kalau saya mau profesional saya harus menggaji orang sebagai manajer atau saya ngangkat Mas Jalidu sebagai manajer saya. Nanti kalau dapat job bagi hasil. Tapi kan dia tetap manajer saya. Dan sebagai manajer dia pasti harus punya handphone, Mas. Punya email kan begitu. Ya, ya. Mudah dihubungi kapan saja dan tahu harga saya. Dan dia kalau ditanya jadwalnya Mas Eko itu harus tahu semua. Oh, nggak bisa Mas Eko Sabtu itu pengajian. Misalnya begitu. Aku ki apik banget soalnya. Aktor religius. Ceritane, neng ngene iki ceritane religius. Oh, kasus nyata ini. Bisa dihubungi Mas Eko sekarang? Oh, belum. Masih tadarus kali. Kira-kira gitulah. Bedanya cuma sederhana banget. Nah, kira-kira seberapa penting sih Mas sebuah grup atau komunitas itu untuk mengurus, nah tadi kan kayak katanya Mas Jali kan nggak ngurus badan hukum gitu, mendapatkan nomor lah istilahnya. Nah, itu gimana sih Mas? Lah kalau sekarang ini kan repot Mas, semua pakai NPWP toh. Harus ada nomor pokok wajib pajak. Terus kemudian tuh jelas lah grup ini terdata dengan jelas. Nah itu kan menjadi syarat utama. Misalnya kita mau menerima dana, kita mendapat sponsor dan sebagainya. Ya semestinya menjadi penting. Kalau dulu kan, kalau Mas Jali itu tadi bilang dulu nggak begini, ya betul. Dulu kan kita door to door Mas. Door to door itu cara halus. Kalau cara kasarnya door to gedor Mas. Kan gitu. Gitu aja. Kalau menurut Mas Jali, pripun Mas? Ada kepikiran nggak Mas? Maksudnya kayak GMT itu mau di badan hukum kan ya kayak gitu, atau memang terlintas seperti itu Mas? Kalau GMT enggak sih. Tapi kalau sekarang yang saya tahu dari beberapa teman gitu kan, biasanya itu tuh justru yang penting itu biasanya untuk mengakses dana-dana hibah dari pemerintah gitu misalnya. Harus sudah punya apa jenis ini? NIK misalnya gitu, nomor induk kebudayaan, terus ya NPWP yang kalau dengan swasta misalnya dapat hibah dari swasta dari program-program CSR, kadang-kadang juga ada yang gitu yang menanyakan ini ada asas badan hukum perkumpulannya, legalitasnya apakah yayasan atau apa gitu. Tapi saya lihat juga banyak festival-festival internasional itu yang juga tidak menyaratkan itu gitu. Kadang-kadang, tapi ya mereka punya kurator itu, yang kurator kadang-kadang kurator festival itu enggak mempertimbangkan dari situnya, lebih ke ya karyanya gitu. Artinya masih ada juga yang gitu. Jadi ya saya kira itu pilihan masing-masing komunitas itu tadi ya. Kalau yang apalagi yang kalau yang pengen membangkitkan lagi semangat apa itu pemberdayaan itu, itu ya apakah itu penting, apakah itu justru nanti akan kontraproduktif terhadap asas pemberdayaan. Asas sih. Oke. Nah, kalau menurut Mas Jali sendiri apa sih sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari misalnya kalau kita mau ngurus ya, mungkin kekurangannya kayak ribet ngurus, mendadak kudu minimal kan, kalau salah ada aturan minimal harus punya saldo tabungan segini gitu kalau nggak salah. Setahu kalau apa? Ya, kalau yayasan. Yayasan ya. Nah, apa sih Mas kalau menurut jenengan sendiri apa sebenarnya kelebihan dan kekurangan dari istilahnya meresmikan sebuah komunitas gitu? Apa ya? Aku pikir kalau kelebihannya ya menjadi jelas aja gitu. Misalnya mau berurusan dengan pihak-pihak yang membutuhkan dokumen legal itu bisa gitu. Tapi di dalam internalnya juga bisa tetap kendu, tetap istilahnya semangatnya paguyuban juga bisa. Saya alami sekarang misalnya di Balai Budaya Minomartani. Di sana ya saya kebetulan bagian dari pengurus juga, dan di sana sudah kemudian 3 tahun yang lalu sudah mengurus badan hukum perkumpulan, kemudian mendapatkan nomor induk kebudayaan gitu. Tapi di internal kami dalam proses kesehariannya ya tetap bernafasnya itu paguyuban gitu. Misalnya bisa seperti itu ya enak-enak aja gitu. Enggak terus dumeh wis ana kuwi wis jelas iki apa jabatanmu apa, tugasmu apa, yuk terus gah ngewangi misalnya kudu gaweanku gitu. Enggak juga gitu. Ya lebih ke mentalnya gitu. Kupikir ya kalau sekarang kayaknya memang lebih menguntungkan kalau ada itu. Karena birokrasi itu ya Mas. Iya. Oke. Kalau menurut Mas Eko, pripun Mas? Ya menanggapi itu
soal kelebihan dan kekurangan dari mengurus badan hukum dari komunitas? Ya soal manajemen Mas. Jadi ya pengalaman saya itu dalam memanage kelompok itu kan bukan perkara mudah ya, mengatur banyak orang. Dalam tanda kutip apalagi di Jogja. Di Jogja itu hampir semua kepala itu kreator. Kalau kita nggak bisa mempersatukan para kreator ini, ya mereka akan membuat kelompok sendiri. Dan perjuangan teman-teman ini teater ini kan menggebu-gebu Mas. Jadi bikin kelompok sendiri pun berani gitu, tanpa apapun berani. Yeah. Nah ini kan juga agak menjadi repot ya kalau kita harus mengurus itu secara legal formal kemudian berbadan hukum. Lalu di situ kan kemudian tidak hanya sekedar membagi tugas, ini ketua, tapi kan kemudian membagi ide dan sebagainya. Nah kalau udah sampai di sini kan akan muncul kerepotan-kerepotan itu. Oleh karena itu banyak kelompok seni teater misalnya itu yang justru establish itu karena sing ngurus itu wong seni. Jadi orang seninya itu hanya sebagai aja lah tim artistiknya gitu. Tim kreatifnya. Tim artistiknya gitu. Nah, selebihnya itu bukan. Nah, karena memang memanage orang seni memang agak repot ya. Itu jadi kelebihannya kita akan mudah mendapatkan tadi pengakuan karena kita punya asas legal formal tadi. Namanya ada, lamanya jelas dan sebagainya. Terus kemudian orang memberi bantuan juga akan lebih mudah. Tapi repotnya dalam memanage keseharian tadi. Makanya seperti yang Mas Jalil disampaikan, ya kita meskipun berbadan hukum, tapi ya tetap paguyuban. Itu nggak masalah, sesungguhnya bukan masalah. Tetapi mempertahankan yang seperti itu juga bukan perkara mudah. Apalagi kalau kita melihat Jogja ini kota pelajar toh, sedang menggebu-gebunya, tiba-tiba besok mesti pulang ke kotanya. Sedang gayang-gayangnya atau tiba-tiba hamil misalnya macam-macam persoalannya itu. Maksudnya berumah tangga gitu. Terus kemudian kan itu pasti akan mempengaruhi manajemen gitu. Kira-kira demikian. Tetapi keuntungannya ya tadi dari sisi finansial akan lebih menguntungkan, sisi eksistensi pun akan menguntungkan. Misalnya pun seandainya festival di luar negeri ini tidak mensyaratkan itu, toh kita butuh sponsor Mas untuk berangkat ke sana. Nah dengan itu kita bisa mencari sponsor dalam negeri lebih leluasa lah, kira-kira demikian. Itu aja. Tetapi saya tetap merindukan teater komunitas yang seperti dulu gitu loh. Itu karena sampai saat ini saya tetap bergerak di komunitas. Saya tetap menyatakan diri bahwa teater yang saya buat ini tidak profesional. Dalam tanda kutip tadi yang legal formal tadi. Kita komunitas. Nah, tetapi semangat profesionalnya ya jelas itu. Nah sekarang ini yang seperti kita ini berkurang Mas. Ya nggak tahu ya tiba-tiba itu kemudian kan terus tiba-tiba teman-teman sekarang ini agak repot ya kalau dikumpulkan kayak dulu itu. Tiba-tiba terus muncul kapan, berapa lama latihan, terakhir ki piro. Repot ini sekarang. Nah khususnya piro ini nggak masalah sesungguhnya kalau teater profesional Mas. Jadi ini juga pernah saya sampaikan. Jadi mentiketkan pertunjukan itu seperti pisau bermata dua. Satu sisi kita mendidik manajemen, ya. Tapi di sisi lain kita juga harus siap pada kualitas pertunjukan kita. Sebab jika tidak, misalnya saya nonton pertunjukannya Mas Dinu, teaternya Mas Dinu itu tiketnya 25.000. Sementara tiket teater profesional lain itu 100.000. Begitu saya tahu 25.000, sementara yang profesional 100.000, saya akan bilang mesti elek iki. Nah, cuma 25.000. Yang bagus 100.000. Mentalitas penontonnya kan begitu. Tiba-tiba oke lah saya nonton coba 25.000 das. Elek tenan, selesai sudah. Selesai sudah itu. Nggak ada lagi pelajaran manajemen itu nggak ada, sudah selesai wes. Besok itu selamanya tiketmu itu akan turun dan penontonnya juga nggak ada. Nah, oleh karena itu kurator yang kita bicarakan, kapan kita bicara kurator? Minggu lalu. Minggu lalu yang 3 years ago ya. Oleh karena itu badan kurator untuk grup yang profesional dan itu sangat pentingnya di situ. Jadi misalnya begini, di satu kota ini punya gedung pertunjukan 2 jenis misalnya, ini kelas A, ini kelas B. Maka ada dewan kurator yang mengatakan, oh grup-grup ini cocok di A, grup-grup ini cocok di B. Grup di pentas di A itu tiketnya 100. Pentas di B 50. Di kita kan nggak ada itu Mas. Semua suka-suka, asal bisa nyewa saja. Nah kebetulan pas aku dodolan lemah, sugih tak sewa gedung sing larang kuwi, aku gawe pentas sak gelemku. Ya akhirnya ngerusak semuanya. Nah
kurator itu salah satu pentingnya ya di situ itu. Untuk memilah, oh ini teater komunitas, oh ini teater profesional, oh ini teater profesional kelas A yang internasional, ini kelas B yang nasional, oh ini yang tingkat provinsi misalnya ya, begitu. Oh ini komunitas yang selalu intens, ini komunitas yang lahir kalau ada karya, itu saya suka. Saya pernah membuat teater papan nama karena dulu pernah ada budayawan yang menulis Jogja itu teater papan nama. Justru saya sengaja, setiap saya pentas nama teaternya beda, biar teater papan nama itu semarak gitu loh. Biar yang nggak disukai orang itu semarak. Gitu. Gitu ya. Karena yang terpenting bagi saya adalah kegiatan kebudayaan. Nama itu ora penting. Gitu loh. Jadi waktu itu kan muncul di koran itu teater papan nama, saya semarakkan. Setiap saya pentas nama teaternya ganti. Iya, saya setiap saat bikin stempel, Mas. Gitu. Nah, ini penting. Sing kurator mau gitu, sing papan nama. Sing kurator itu penting. Nah, pentingnya untuk seperti itu. Jadi membangun kultur seperti ini, teater komunitas, apakah teater profesional di satu kota itu ya memang butuh sistem. Nah, kayaknya itu perlu dipikirin oleh teman-teman muda ini. Jadi membangun kesenian secara sistemik dan bersama-sama itu yang seperti apa. Itu saya pikir. Dan mungkin bisa dimulai dari para dance itu. Bisa itu. Didengarkan ya Mas ya. Ya, nanti setelah ini. Oke, terima kasih. Dicatat toh nanti. Nanti saya copy catatan. Ya, dipoto aja pakai HP nanti Mas. Oke, terima kasih Mas Jalido sama Mas Eko sudah ngobrolin panjang lebar ya. Soal mulai dari kita ngobrolin soal festival, kuratorial, sampai birokrasi dan lain sebagainya. Semoga ini bisa menjadi wawasan yang meluaskan sokabat teater di rumah sekalian. Amin. Terima kasih Mas Eko. Sama-sama Mas. Terima kasih Mas Jali. Sama-sama. Terima kasih Mas Gondol. Ya, 2 episode kemarin lupa. Kasih tahu. Kita sekarang sedang berada di Omah Gondol, rumahnya Mas Gondol yang nanti di episode berikutnya kita akan ngobrol dengan beliau. Siapakah Mas Gondol itu? Apa yang beliau gondol? Mari kita obrolkan. Terima kasih. Jumpa lagi di Berita Teater selanjutnya. Salam budaya.